kegiatan judi, kemudian kabur. Yang keduanya di Kendek, polisi datang, belum dilaksanakan, belum adanya arena, sudah bubar. Kemudian sejumlah uang, terus kemudian nanti kami akan memperlihatkan foto-foto ayamnya, yang mana ada potongan-potongan ayam berupa kepala ayam yang terputus akibat kenanya tali. Kita dari 3 TKP ini kita mengamankan ada 11 tersangka. Jadi yang TKP ketiga bukan 4 tersangka tapi 5 tersangka yang di Mauso, Kabupaten Tanah Toraja dan Kecamatan Pura ya. Kemudian dikenakan pasal 303 bis KUHP pidana. Ancaman hukuman paling lama 10 tahun. Ini adalah merupakan satu atensi buat kita semua. Dimana ini adalah para pahak daripada ekor ayam yang terputus terkena tali. Ini masih berlangsung, kami akan melakukan tindakan dan proses lanjut secara hukum. Yang kedua, kami menyampaikan juga hasil penyidikan tindak pidana korupsi terhadap inisial SDL dan berkas perkara akan dilimpahkan ke JPU dan hari ini sudah dijadikan tersangka dan hari ini akan dilakukan penahanan dengan jumlah kerugian negara yaitu sekitar 700.679.575,72 rupiah. Barang bukti yang disita yaitu laporan pertanggungjawaban keuangan, kemudian transaksi keuangan, dan bukti lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Kemudian pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Yang uniknya adalah bahwa hasil penyelidikan temuan penyidik dan pengakuan tersangka bahwa hasil kejahatan korupsinya digunakan untuk judi sabu ayam. Makanya kami dengan tegas pihak Polres untuk melakukan penindakan terhadap judi sabu ayam. Dan kami juga mengimbau kepada pemerintah kabupaten untuk tidak memberi celah, baik itu memberikan sarana, arena, ataupun juga ada pegawai-pegawai daripada kecamatan ataupun Lembang ikut kita akan tindak tegas. Begitu juga dengan personil anggota Polres yang terlibat, saya akan melaksanakan tindakan tegas. Saya kira itu aja. Dari Humas, di situ penangkapannya ada 6 terduga pelaku. Tadi dijelaskan oleh Komandan izin ada 2. Bagaimana itu, Komandan? Kejelasannya? Ya. Jadi ada 6 yang diamankan, bukan 6 yang jadi tersangka. Ya. 6 yang diamankan. Setelah kita melakukan penyelidikan dan penyidikan melalui gelar perkara, ada 2 yang memenuhi unsur pidana perjudian dengan alat bukti yang ada pada mereka dan pengakuan dari 2 tersangka tersebut. Sedangkan yang 4 jadi hasil informasi
daripada saksi-saksi yang ada di lapangan bahwa mereka hanya melintas pulang dari Makassar, melewati rumah maupun rumah, melewati arena, mereka tidak tahu apa-apa, terus kemudian di polisi datang mengamankan. Terus kemudian juga ada orang yang lagi menunggu mobil untuk melakukan pembayaran mobil yang ditunggu, sehingga uang yang ada di sakunya itu bukan untuk judi, tetapi untuk setelah diklarifikasi terhadap yang punya mobil memang mau bayar sewa mobil. Jadi dua tersangka yang memenuhi alat bukti ataupun unsur pidana perjudian. Ini adalah seorang kepala lembang. Jadi mantan kepala lembang berarti dia merugikan negara. Kalau dia pegawai perusahaan berarti 374 merugikan perusahaan. Kemudian itu anggaran tahun berapa yang dia korupsi itu? Jadi anggarannya ini tahun 2018 yang mana Pagu anggarannya itu 1 miliar 535 sekian, dan ada di tahun 2019 yaitu 1,8 sekian miliar. Jadi mantan kepala Lembang di Rano Tengah, Lembang Rano Tengah, Kecamatan Rano. Untuk pengembangannya ini, yang pertama jelas pelaku utamanya kita sudah jadikan tersangka dan hari ini akan ditahan ya Makassar. Untuk pengembangan berikutnya, mungkin kalau ada saksi-saksi atau bukti-bukti lain itu bisa berkembang. Yang jelas bahwa hasil daripada kejahatan yang dilakukan digunakan untuk judi sabung ayam. Jadi kalau ditelusuri siapa yang bersama dia ya bisa dijadikan tersangka. Cuma tidak dilakukan. Dalam berita acara tidak ada pengakuan bahwa orang-orang ataupun juga koordinator-koordinator yang menikmati itu. Kenapa? Modusnya adalah sebagai pekerjaan fiktif, karena ini adalah dana desa. Jadi itu tidak bisa dijelaskan karena itu hasil dari penyelidikan kita. Dari mana? Dari media. Sekali. Cuma kita masih mengumpulkan bukti-bukti yang mengarahkan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan itu memenuhi unsur. Yang kedua, kepada siapa orang itu atau anggaran itu yang digunakan dan kemana. Karena korupsi ini follow the money dan follow dokumen. Kita mengikuti uangnya, kemudian kita mengikuti dokumen. Nah ini yang kita masih telusuri. Karena bukti-bukti itu terkait dengan dokumen, terkait dengan uangnya kemana, nah kita masih menelusuri karena ini perlu saksi-saksi lain maupun saksi ahli, baik secara audit daripada kerugian negara, kemudian kita juga melihat proyek ataupun kegiatan apa yang harus dilakukan tapi tidak dilakukan. Nah ini kita juga lihat dokumen apa yang mendukung. Nah ini yang susah, agak sulit karena terbatasnya saksi-saksi. Rata-rata kepala Lembang ini ataupun kepala desa di tempat lain, dia melakukan kejahatannya dengan sendiri. Jadi kita butuh lama dalam mengungkap ini, terutama audit, menelusuri dokumennya. Terungkapnya bahwa kegiatan itu ada indikasi karena dia mengambil alih, mestinya bukan tugasnya dia ataupun bisa didelegasikan kepada yang lain, tapi dia ambil alih. Sehingga itu yang kita harus telusuri dokumennya dan kemana uangnya. Ada pemain, ada wasit. Bandarnya nanti ada bandar ya tadi? Enggak ada kasus sebelum saya masuk, tapi sudah dilakukan kemarin.
kemarin ke Polda, penetapan tersangka waktu gelar di Polda. Masuk dalam perharian saya. Ya, kemudian berdasarkan pengembangan soal Sabung Ayam ini, kemarin ada isu bahwa itu di backingi oleh tim Busyar. Apa ini benar atau enggak? Nah, Ini berdasarkan pengembangan ya? ya, memang kemarin informasi bahwa itu di backup oleh tim Buser. Tetapi saya perintahkan tim Buser untuk nangkap dan mereka yang nangkap. Berarti bisa menunjukkan bahwa itu hanya sekedar isu. Dan kalau ada informasi lagi ada anggota saya yang membackingi, laporkan ke saya dan saya akan tangkap langsung. Ini kita lagi dalami lakukan penyelidikan. Kalau melaporkan sebagai informasi kami, karena Pak Bupati lagi niat gencar untuk menjadikan Toraja ini bersih, melayani dan bermartabat. Masih jalan dengan visi kami juga di Polres untuk menjadikan Toraja bermartabat. Nah, ini kita juga lagi melakukan penyelidikan dan pendalaman. Bagaimana bentuk judinya, motifnya bagaimana? Dan memang kita sudah saya perintahkan kepada anggota khususnya Buser untuk mengetahui siapa prapakartanya, siapa provokatornya. Bisa muncul lagi. Karena judi teoksi laga ini adalah suatu kebudayaan kita. Nah, marilah murni budaya tidak disukai oleh judi. Kalau ada judi, nah kami siap untuk proses lebih lanjut. Siapa orangnya? Kebudayaan Tanah Toraja adalah salah satunya Tedo Silaga. Itu benar, karena turun temurun budaya kita. Saung ayam juga mungkin itu merupakan suatu kebudayaan kita yang kita kadang lakukan setelah pesta kematian. Tetapi judi itu bukan tradisi dan kebudayaan orang-orang Toraja. Budaya bangsa Indonesia. Makanya kita pisahkan. Saung ayam, kalau memang itu kebudayaan, laksanakan pada tempatnya. Laksanakan sesuai dengan kebudayaan apa yang akan dimunculkan. Tidak ditutupi lagi. Kalau kebudayaan berarti ada acara-acara khusus, ada acara-acara tradisi kebudayaan Toraja yang dilaksanakan saat di mana kebudayaan itu akan ditampilkan. Nah, kalau judi sabu ayam di tanah Toraja tiap hari, bukan tradisi atau kebudayaan. Kebudayaan kita kan bukan tiap hari, cukup ada waktu-waktu tertentu. Ada saatnya di mana kebudayaan itu akan ditunjukkan. Kan tidak juga setiap hari orang akan rabu solo di tempat itu. Nah, ini yang harus kita pahami, masyarakat Toraja pahami. Masyarakat Toraja adalah masyarakat yang bermartabat. Sehingga kebudayaan kita angkat yang benar-benar menjadi kebudayaan warisan leluhur nenek moyang kita. Ya, kami mau tanyakan tentang sesuai dengan tadi kemarin itu mengenai adanya roda 2 yang diamankan kemarin, ada yang 20, ada yang 6, bagaimana kemarin sekarang? Untuk pemilik roda 2 kita sudah kembalikan ke masyarakat. Artinya kita mengambil keterangan sejauh mana dia punya motor besar. Kita cek juga apakah ada barang bukti yang mengarah dia melakukan tindak penjudian sabung ayam. Contohnya tadi taji. Terus kemudian mungkin ada kupon untuk ikut. Nah, tidak ditemukan dalam motor itu. Terus kemudian yang mengambil motor dan tidak terlibat langsung perjudian judi sabung ayam ini, kita minta menunjukkan surat-suratnya, baik STNK, BPKB, dan semua itu kita kembalikan dan lengkap untuk digunakan. Dan kita meminta untuk membuat suatu pernyataan bahwa lain kali kalau ada lagi di tempat arena dengan motor tersebut, berarti motor tersebut merupakan sebagai alat bukti kita untuk dia terlibat
dalam PT Desa Bungayam. Oh ya ini. Ini penjualnya di mana? Dan dipakai untuk kepentingan pribadi, dan berdasarkan pengakuan daripada tersangka SBL ini sebagian digunakan untuk judi Bungayam. Nah, kalau sampai terungkap indikasi kasus korupsi ini, apakah pekerjaan fiktif atau gimana? Jadi anggarannya di 2018 dan 2019 pekerjaannya ada yang fiktif, juga ada pekerjaan yang tidak selesai, sehingga kita melihat dokumennya, kemudian dia laksanakan audit, memang ada menimbulkan kerugian negara. Kalau tersangka sendiri kemudian kapan mulai ditahan atau langsung dilimpahkan? Rencana hari ini akan dilakukan penahanan terhadap tersangka dan segera kita akan limpahkan kepada kejaksaan. Terima kasih.